Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Putra Wirida dari kelas D3IF 4902 dengan NIM 607062530011. Baik, saya akan jelasin terkait tugas jurnal 5 bagian Q. Pada soal kita di sini diminta untuk membuat eh, sebuah output seperti ini dengan struktur data Q. Jadi nanti dalam kodenya ada dua kelas, manajemen sama main. Dalam fitur-fiturnya tersebut ada persyaratan yang harus dimasukin ke dalam kodenya. Nah, kode tersebut sebagai berikut. Eh, Pertama, ini ada kelas manajemen dulu. Saya akan jelasin ini. Pertama, seperti biasa kita buat public class manajemen dengan ditambah generic i supaya generic supaya datanya dia bisa menerima data apapun gitu. Kemudian kita buat ini instruksi node dengan tipe private, lalu kita buat variable data dengan generic e dan buat sebuah node dengan variable next. Lalu pada uh, node tersebut akan diinisialisasi dengan parameter e-data dan data tersebut akan diinisialisasi pada variabel data. Nah, nanti di data next juga akan diinisialisasi ke dalam si null ini. Nah, kemudian kenapa membuat ini? Karena konsepnya nggak beda jauh sama yang linked list. Kemudian kita buat variabel lagi untuk node integer jumlah entry dan integer jumlah keluar. Yang pertama ini untuk seperti iterator awal dan iterator akhir gitu. Nah, ini untuk jumlah antriannya dan ini jumlah keluarnya bersifat private sama tiga-tiganya. Kemudian kita buat metode lagi untuk manajemen. Di sini kita set untuk data front dan untuk variable front dan rare itu kita set sebagai 0 awalnya. Dan jumlah antrian dan jumlah keluar juga kita set sebagai 0, angkanya 0 dulu. Kemudian untuk pengecekan data kosong atau tidak, kita cek dulu kalau datanya memang kosong, true, maka dia set data si front ini sama dengan 0 gitu, berarti true. Kalau enggak ya dia false gitu. Kemudian lanjut, kita buat data enq atau untuk data yang ditambahkan dengan parameter e-data, kita buat dulu untuk si node-nya ke dalam new node, kemudian ke dalam objek dengan parameter data. Nah, kita cek untuk si data atau new node ini, apakah dia kosong atau tidak. Jadi, jika si data metode enq ini, si data ini tuh apakah dia merupakan dalam dalam elemen front dan elemen rear ini datanya sama dengan new node. Oh iya, berarti dia memang kosong gitu. Tapi kalau si datanya memang ada elemennya, berarti dia masuk ke sini, ke rear next dan yang nantinya akan dibuat node baru dan rearnya disimpan dalam node barunya. Nah, kemudian ini akan jika kedua kondisi ini, jika salah satu kondisi ini terpenuhi, maka akan diulang atau akan lanjut ke elemen selanjutnya pada jumlah antri ini. Nah, untuk kode kedua ini, jadi enq ini akan ditambahkan pada di belakang, jadi nggak di depan. Nah, jadi pada metode deq ini nanti ini deq ini tuh menghapus, jadi deq ini untuk menghapus dari depan. Nah, jadi jika ada metode di deq, kalau dicek datanya memang ada atau tidak, kalau datanya memang tidak ada, maka dia return null. Kalau ada, nah dia false, berarti dia lanjut ke sini. Kita set variabel data, kita set si front data ini
ke dalam variabel data keluar dengan generik E dan set lagi si front next. Front next ini ke dalam variabel front. Nah, jadi si node atau si front ini tuh data selanjutnya itu akan disimpan ke dalam si front. Nah, kita cek juga apakah si frontnya itu kalau depannya itu null atau enggak nih. Sama si rear datanya juga null atau enggak nih. Data yang ditempatin sama si front sama rear itu. Kalau tidak ya dia lanjut ke bawah lagi. Nah, ini untuk jumlah antri dan jumlah keluar. Nah, ini gunanya untuk jalur ke belakang, ini ke depan gitu. Kalau dalam si node-nya gitu. Nah, kemudian nanti ketika dicetak, datanya akan keluar, data yang keluar berapa, dan antrian selesai itu. Kita kembalikan data keluarnya. Nah, kemudian dalam soal disuruh untuk mengecek cek statusnya. Nah, di sini kita buat metode cek status. Kita cek antrian saat ini, nah, apakah dia tidak sama dengan tidak kosong. Kalau dia sama dengan tidak sama dengan kosong, maka dia akan mengeksekusi kode ini. Si front ini nanti akan disimpan ke dalam node current. Nanti jadi akan lanjut ke dalam uh, pengulangan while di mana variabel current ini outputnya tidak sama dengan nol. Jadi si data current ini nggak boleh nol. Kalau nol ya berarti dia nggak terpenuhi kondisinya. Maka dia haruslah tidak sama dengan nol. Nah, kemudian kita cetak data current-nya ini, kemudian current next disimpan ke dalam karena ini gunanya untuk menyimpan datanya setiap blok gitu. Nah, kemudian kalau kondisinya sudah terpenuhi, kita lanjut cetak. Kalau si data antrian ini ada gitu, ada misal ada jumlah antri ada 10 orang yang sedang antri gitu. Jika manajemen kodenya sudah, kita lanjut pada kode utama main. Nah, pada kode ini kita buat dulu array-nya dengan tipenya string. Kemudian untuk pemanggilannya kita panggil dengan enq. Jadi ini kan kalau enq itu kalau queue itu kan FIFO first in first out. Jadi pertama yang masuk, pertama yang keluar gitu. Nah, jadi data yang masuk pasti akan dari paling atas sampai paling bawah itu berurut gitu. Kemudian akan dicek statusnya. Nah, ini kan cek statusnya itu berarti dia akan mengecek status saat ini dulu. Nah, cek status yang ini. Kemudian untuk antri DQ ini kita panggil 2 kali. Ini DQ kan untuk menghapuskan. Berarti yang akan dihapus itu pada antrian pertama, data yang masuk pertama dan data yang kedua. Kemudian kita kasih spasi atau blok. Kemudian cek kembali datanya yang sudah diubah. Contohnya seperti ini, kita coba lagi Java main. Nah, seperti yang aku bilang, nah jadi kan pertama kita cek dulu, cek status dulu, cek status data saat ini. Datanya ini ada 5 orang yang sedang antri. Kemudian kita panggil ada antrian DQ-nya 2 kali. Data yang dipanggil tersebut adalah Raimu dan Marisa. Maka dia artinya udah selesai antri. Kita ambil kembalikan. Kemudian kita cek status kembali. Cek status kembali. Nah, ini dan saat ini kayaknya Moko Erin ada 3 orang yang sedang antri. Sebentar. Kita ulang lagi. Coba
Coba kita japak dulu, main Java, baru kita run. Nah, ini tadi acak-acak datanya. Nah, ini kan cek status pertama, kita cek data saat ini dulu. Nah, ini kan waktu di DC, kita ambil datanya, data pertama yang masuk dan data kedua yang masuk. Lalu ketika cek status lagi, dia kan mengecek data yang saat ini. Nah, karena tadi dua diambil, maka data saat ini tinggal 3 orang lagi. Jadi kayak gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.